Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Elake. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah bahasa Indonesia saya yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia. Pembahasan sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan. Pada awal abad ke-20 sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal ini yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang telah mempunyai kitab-kitab rujukan. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuizen dari kitab logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Commissaire de Folklektur, Komisi Bacaan Rakyat, pada tahun 1908. Pada 1971 namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuizen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus, pasal
36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam Ikrar ketiga Sumpah Pemuda. Bahasa nasional, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, lambang kebangsaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Keempat, alat penghubung antar budaya, antar daerah. B. Bahasa negara atau bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 1975 dikemukakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, bahasa resmi kenegaraan, dua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan bahasa Indonesia, ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan, keempat, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Baik, penutup atau kesimpulan, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sekitar abad dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan di seluruh Asia. Saran, sebagai seorang pemula, kami sadar bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, karena saran dan kritik itu akan bermanfaat bagi kami untuk memperdalam kajian makalah ini. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan, dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.